Oke, kita akan belajar tentang apa itu diferensial. Diferensial sendiri itu adalah turunan yang kita pernah pelajarin pada saat SMA. Tapi di sini kita akan membaginya menjadi 4 bagian dalam video kali ini, yaitu fungsi dan manfaat diferensial atau turunan, apa aja kaidah-kaidahnya, penerapannya di ekonomi, dan analisis keuntungan maksimal dengan menggunakan diferensial. Nah, diferensial sendiri berfungsi untuk mengetahui tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil pada variabel bebas fungsi tersebut. Manfaatnya adalah untuk mengetahui titik maksimal atau titik minimal dalam ekonomi bisnis. Nah, kaidah diferensial sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kaidah fungsi konstan. Misalnya nih, Y sama dengan K. Jadi, 5 karena nggak ada X-nya, jadi diturunin jadi 0, kayak gitu. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi linear. Misalnya ya, Y sama dengan 2 plus 3X. Jadi, turunannya adalah yang mempunyai X aja, karena X ini pangkat 1, jadi 1 dikali 3, jadi sama dengan 3. Karena 2 ini X-nya di pangkat 0, jadi 0 dikali 2 sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis. Yang ketiga, misalnya Y sama dengan 4X pangkat 3, jadi 3 dikali 4, dan pangkatnya dikurangi 1, jadi 3 kali 4, 12, 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi 12X kuadrat. Yang keempat, kaidah penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, Y sama dengan 12X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 4. Itu kita turunin dulu. Dari 12X pangkat 5 itu kan sama dengan 60X pangkat 4. Dan 4X pangkat 3 sama dengan 16X pangkat 3. Seperti itu. Dan yang kelima adalah kaidah perkalian. Dalam kaidah perkalian, itu kita anggap aja kayak Y sama dengan UX dikali VX. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama kita turunkan dulu nih. UX ini turunannya berapa dan VX ini turunannya berapa. UX itu dikali turunan dari VX dan VX dikalikan dengan turunan UX seperti yang ada di layar berikut ini. Oke, yang terakhir ini adalah pembagian dalam kaidah diferensial. Kaidah hasil bagi, misalnya UX dibagi VX. Nah, sama nih yang kayak tadi. Kita turunkan dulu UX-nya, kita turunkan lagi VX-nya. Yang VX akhirnya dikalikan sama turunan dari UX, terus dikurangi UX dikurangin turunan dari VX dibagi V kuadrat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah penerapan diferensial dalam ekonomi. Seperti tadi yang kita kasih tahu di awal, penerapan dalam ekonomi ini konsepnya itu adalah menghitung elastisitas, biaya marginal, dan suatu keuntungan. Dalam elastisitas sendiri, cara menghitungnya adalah dengan menurunkan turunannya dulu, terus dikali price per quantity demand-nya. Ada juga elastisitas penawaran, bedanya dia dikali price per quantity supply. Dan sama seperti elastisitas produksi. Lanjut kita ke konsep biaya marginal. Konsep biaya marginal sendiri adalah kita harus mengetahui nih MC-nya nih berapa. Ketika udah mengetahui MC-nya, kita tinggal turunin nih seperti yang ada di contoh di atas ini. Selanjutnya kita ke profit atau keuntungan. Nah, untuk mencari profit kita juga sama nih dengan cara menurunkan. Misalnya, nilai laba dari fungsi laba itu sama dengan Q kuadrat plus 13Q plus 78 jika Q sama dengan 3. Kita tinggal turunkan dari Q kuadrat min 13Q plus 78, kita akan mendapatkan turunan 2Q min 13. Tadi kan dikasih tahu kalau Q-nya sama dengan 3. Jadi 2Q min 13 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 13 sama dengan negatif 7. Jadi konsep keuntungan itu kurang lebih seperti total revenue dikurang total cost. Oke, mungkin kita akan langsung ke contohnya aja ya. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi sepatu memiliki fungsi total pendapatan dan total cost itu misalnya total revenue-nya negatif 2Q kuadrat plus 1000Q. Tapi total cost-nya adalah Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat plus 1315Q plus 200. Nah, kita langsung aja nih. Fungsi labanya ini langsung aja total revenue dikurang total cost. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Yaitu negatif Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat min 315Q min 200. Nah, untuk menghitung maksimum keuntungannya, kita harus mencari tahu Q-nya nih berapa. Dengan cara menurunkan turunan dari total fungsi laba tadi. Dan dari fungsi laba tadi, kita mendapatkan turunan yaitu menjadi negatif 3Q kuadrat plus 114Q min 315. Nah, kita dapat bagi 3 semuanya supaya mensederhanakannya. Menjadi Q kuadrat min 38Q plus 105. Nah, ketika udah menjadi yang paling bawah, kita nggak bisa apa-apain lagi. Kita akan mencari Q-nya nih dengan cara pemfaktoran.
kan kita mendapatkan Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Nah, ketika kita udah mendapatkan Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35, nah, tadi kan turunan pertama dari fungsi laba kan negatif 3Q kuadrat plus 114Q negatif 315. Nah, untuk mencari laba maksimal, kita turunkan lagi dari yang tadi. Jadi, turunannya menjadi negatif 6Q plus 114. Nah, fungsi ini kita masukkan ke dalam yang tadi, yang 3 sama 35, untuk mencari tahu laba maksimalnya atau keuntungan maksimalnya. Nah, kita masukkan dan ternyata hasilnya yang satu 96 dan satunya negatif 96. Namanya laba itu nggak mungkin negatif kan, jadi kita mengambil yang positifnya aja. Berarti kita mengambil Q sama dengan 3-nya aja. Nah, karena yang kurang dari 0 itu sama dengan yang 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum itu yang 35 unit. Adapun besar keuntungan maksimumnya sebagai berikut. Kita akan mengambil yang fungsi laba. Di fungsi laba itu setiap Q kita gantiin ke 35 kayak berikut. Jadi kita tinggal menghitung sama dengan 13.925. Sebelumnya kita udah belajar apa itu diferensial atau turunan. Sekarang integral itu apa? Integral adalah kebalikannya, yang dari bawah kita naikkan ke atas. Fungsi integral ini bisa juga kita sebut dengan fungsi anti turunan atau anti derivatif. Nah, integral suatu fungsi secara matematis ditulis kayak gini nih. Nah, dia ada di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu dibaca integral fungsi X terhadap X. Nah, lambang yang ini itu dibaca integral, sedangkan fx itu adalah integran atau fungsi yang ingin diintegrasikan, kayak fungsi yang mau kita integrasikannya itu. Nah, dx sendiri adalah proses integral terhadap variabel x, sedangkan fx adalah yang di ruas kanan integral dari fungsi x, dan k itu adalah konstantanya. Karena kalau turunan itu kan yang konstanta itu langsung hilang. Jadi kalau kita mau naikkan ke atas itu karena kita nggak tahu nih, nggak ada clue sama sekali, jadi kita tulisnya k aja kayak gitu. Misalnya ya, fx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, kalau turunannya jadinya 2x, kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau balikin, yang 2x ini jadi x kuadrat, tapi karena 5-nya tadi habis, jadi kita tulisnya k. Karena anggap aja kita nggak tahu kalau ini 5, jadi tuh kayak nggak ada clue-nya, jadi kita tulisnya k aja. Nah, jenis integral sendiri itu ada dua, integral tertentu sama integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang dimana nilai x dan fungsi tidak disebutkan, sehingga menghasilkan nilai dari fungsi tersebut yang banyak. Sedangkan integral tertentu adalah integral yang dimana nilai x dari fungsi yang telah ditentukan, sehingga nilai dari fungsi tersebut terbatas pada x yang telah diterapkan. Nah, fungsinya integral apa aja sih? Yang pertama, ada fungsi biaya total, ada kedua penerimaan total, ketiga konsumsi dan tabungan, dan kita akan melihat surplus konsumen dan surplus produsen. Kita akan tahu nih kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Nah, itu gimana sih caranya? Jadi kita akan belajar satu aja ya. Jadi, yang seperti yang dilihat di atas ini, yang tadi yang kita jelasin di awal, misalnya nih, integral x pangkat n dx itu sama dengan x plus 1 per n plus 1 ditambah k, seperti itu. Pendekatan integral tak tentu kita akan melihat nih, yang pertama fungsi biaya, yang kedua itu ada fungsi penerimaan, terus ada fungsi utilitas, dan ada fungsi produksi. Sebenarnya caranya sama aja, yang berbeda adalah namanya. Misalnya nih, total cost di fungsi biaya ya, biaya kan cost ya. Total cost itu sama dengan integral marginal cost, kayak gitu. Terus dq-nya sama dengan integral f aksen q dq, kayak gitu. Nah, contohnya ya, suatu biaya marginal perusahaan diketahui itu marginal cost-nya tuh 6Q kuadrat negatif 8Q plus 5. Tapi kita dikasih tahu nih, diketahui konstantanya nih 5. Terus pertanyaan adalah persamaan biaya total, persamaan biaya rata-rata, dan besarnya biaya total dan biaya rata-rata kalau unit yang diproduksi itu 10. Nah, yang pertama tadi kita tahu nih, total cost itu adalah integral marginal cost dq. Jadi total cost adalah kita tuh naikkan nih dari 6Q kuadrat min 8Q plus 5 kita naikkan. Jadi 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat plus 5Q ditambah K. Nah, tadi kan kita tahu nih kalau konstantanya itu 5, jadi K-nya kita ubah aja jadi 5. Nah, di fungsi penerimaan, fungsi utilitas, dan fungsi produksi kurang lebih sama cara pengerjaannya dan lain-lainnya. Nah, di sini kan kita udah dapat nih fungsinya nih, persamaan biaya totalnya. Nah, jadi kita sekarang menghitung biaya, berapa sih biaya rata-ratanya, yaitu average cost atau AC sama dengan total cost dibagi Q. Jadi kita langsung aja masukkan dari 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat
kuadrat ditambah 5Q plus 5. Kita bagi Q, jadi Q yang ada di sana kita tinggal coret-coret aja. Jadi 2Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 5 ditambah 5 per Q. Kita tadi kan diminta berapa sih total biayanya kalau kita membuat 10 unit. Tinggal masukkan aja tadi rumus yang tadi. Yang kita kan tadi udah dapat nih total cost-nya berapa sama average cost-nya berapa. Tinggal kita masukkan misalnya nih 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat plus 5Q plus 5. Tinggal kita masukkan 10-nya, menghasilkan 2000 dikurang 400 ditambah 50 ditambah 5 sama dengan 1655. Sekarang kita ke average cost-nya. Sama nih kayak tadi, kita tinggal masukkan aja setiap ada Q, tinggal masukkan 10, dimana kita akan menghasilkan 165,5 per unitnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya tertentu atau memiliki batas-batasnya, misalnya batas bawah dan batas atas. Nah, integral tertentu digunakan untuk menghitung luas areal yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal negatif X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasin oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Kita akan menuju ke surplus konsumen, mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Jika harga pasar adalah PE atau price, maka bagi konsumen tertentu sebenarnya mampu dan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dari nilai price yang ada di pasar, hal ini merupakan keuntungan baginya. Karena dia tuh mampu, sebenarnya dia mau dengan mampu bayarnya misalnya 10.000, tapi harga pasar ini cuma 8.000 kayak gitu. Jadi dia merasa lebih untung lah ya. Nah, rumusnya ini adalah CS sama dengan batas atas QI dan batas bawah 0 integral FQ DQ dikurang quantity dikali price. Contohnya ya, fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 30 dikurang Q. Hitunglah surplus konsumen pada tingkat harga pasar 10. Nah, kita mencari tahu dulu nih Q-nya berapa. Tadi kan dapat persamaan P sama dengan 30 min Q. Jadi, Q sama dengan 30 dikurang P. Jadi, diketahui P sama dengan 10, maka Q sama dengan 30 dikurang 10, Q-nya sama dengan 20. Nah, baru kita pakai persamaan yang tadi. Di persamaan yang tadi, tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi, persamaan yang tadi 30 dikurang Q, kita integralkan, terus dikurang perkalian quantity dikali price. Hasilnya seperti ini. Jadi, surplus konsumernya sama dengan 200. Oke, berikutnya adalah surplus produsen. Sama nih, kalau tadi kan yang keuntungan untuk konsumennya, sekarang untuk produsennya nih. Nah, jika suatu pasar, bagi produsen yang sebenarnya bersedia menjual harga yang lebih rendah, misalnya nih, sebenarnya produsennya mampu menjual di harga 6, tapi permintaan pasar nih maunya 8, kan dia jauh lebih untung kan. Nah, itu surplus produsen. Surplus produsen rumusnya adalah PS sama dengan quantity dikali price dikurang integral batas atas quantity batas bawah 0 FQ dikurang DQ. Contohnya, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran 0,5 Q ditambah 5. Tentukan surplus produsen bila tingkat harga pasar adalah 10. Nah, penyelesaiannya sama kayak tadi, kita harus cari Q-nya dulu. Diketahui dari rumus tadi, jadi Q-nya sama dengan 2P min 10. Jika P-nya diketahui 10, maka Q-nya sama dengan 10. Nah, baru ketika kita tahu Q-nya berapa dan P-nya berapa, kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi, Q 10 dikali 10 dikurang integral dari batas atas 10, batas bawah 0, 0,5 Q plus 5. Jadi, kita mendapatkan 100 dikurang 0,25 Q kuadrat plus 5Q. Baru kita masukkan 10-nya terhadap Q yang tadi. Jadi 100 dikurang 25 ditambah 50 dikurang 0. Nah, jadi 100 dikurang 75 sama dengan 25. Jadi PS-nya itu sekitar 25.